Demikianlah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tambahan penjelasan mengenai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita masuk pada ungkapan ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yaitu Allah yang Maha Penguasa atau menguasai hari pembalasan. Ini sudah kita bahas, sudah kita jelaskan. Saya akan menambahkan ala-kadanya pada pertemuan kali ini. Jadi dalam ayat ini perhatian kita arahkan kepada prinsip yang lain yang cukup penting dalam Islam, yaitu mengenai hari kebangkitan dan hari kiamat, ketika Al-Quran berkata penguasa hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Oleh karena itu, fokus pemikiran tentang asal-usul dan tujuan akhir yang merupakan asas utama dari seluruh peningkatan akhlak dan hubungan kemasyarakatan pada manusia mencapai puncak kesempurnaannya. Kita sudah membahas adanya al-mabda dan al-ma'ad. Mabda itu awal penciptaan, ma'ad adalah hari penghabisan, hari pengadilan, dan hari akhirat. Ini dua prinsip yang sangat penting. Ya, penting untuk dicatat di sini bahwa ar-rububiyah atau ketuhanan Allah Subhanahu wa taala atau kepenguasaan Allah Subhanahu wa taala, al-mulkiyah, mulkiyatullah, itu ditujukan, yaitu yang menggambarkan kekuasaan dan kedaulatannya atas setiap manusia dan segala sesuatu pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat, di mana seluruh manusia akan menghadiri pengadilan agung untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Ya, itu nanti semua hal ini, masalah rububiyah, ketuhanan, masalah mulkiyah, kerajaan Allah, kekuasaan Allah, itu ditujukan di depan Tuhan yang sebenarnya dan sejati. Mereka akan melihat semua amal dan bahkan pikiran pun akan hadir tanpa kurang dari yang aslinya atau ada yang terlupakan. Bahkan mereka harus menerima bagian tanggung jawabnya atas segala kebiasaan yang mereka rintis walaupun mereka tidak menerapkannya. Artinya ungkapan Maliki Yaumiddin ini nanti pada hari hisab, pada hari kiamat, itu sangat nyata, sangat jelas ditujukan kepada para penguasa, para raja, para pemimpin. Nah, mereka yang berkuasa di dunia ini, mereka menjadi raja, sangat nampak ya. Di mana waktu itu mereka sangat kerdil, sangat kecil dan tidak bernilai apa-apa. Maka ungkapan Maliki Yaumiddin sebagai manifestasi Lillahil wahidul qahar pada saat itu. Jadi kepenguasaan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu tidaklah sama dengan imajinasi kepenguasaan kita atas apa-apa yang kita miliki di dunia ini. Kepenguasaannya menyangkut dunia keberadaan, adalah kepenguasaan hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini, itu kepenguasaan Allah Subhanahu wa taala, merupakan kebergantungan khusus makhluk-makhluk kepada Tuhan, kepada Allah, dan eksistensi mereka yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila aliran karunia Allah berhenti walaupun sebentar saja, maka akan menyebabkan kematian mereka semua. Artinya bahwa kepenguasaan mutlak Allah kepada umat manusia, kepada kita, pada alam semesta ini, itu senantiasa berjalan, senantiasa mengalir, senantiasa berlangsung, sedetik pun tidak akan berhenti. Jadi di hari kita harus ada selalu Allah Maha Kuasa. Ya, Maliki Yaumiddin. Artinya ungkapan Maliki Yaumiddin itu tidak hanya kita rasakan, tidak hanya kita resapi, tidak hanya kita dikte di hati kita pada saat kita membaca Al-Fatihah dan Surah saja. Ya, kita berusaha ungkapan Maliki Yaumiddin itu yang menguasai hari kiamat, ya kita dengungkan, kita dikte, kita camkan di hati kita di luar sholat, di luar bacaan Al-Fatihah senantiasa, sehingga kita merasa kerdil, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat, hingga kita tidak congkak, tidak sombong, tidak senang-senang. Jadi Maliki Yaumiddin harus meresap di dalam hati dan batin kita setiap saat, bukan hanya ketika membaca Al-Fatihah saja,
Bukan saja ketika sholat saja. Lebih parah lagi kalau kita ketika membaca Al-Fatihah, ketika kita membaca Maliki Yaumiddin dalam sholat, tidak terasa apa-apa. Tidak ada rasa getaran, tidak ada rasa khusyuk. Ini lebih parah lagi. Harus kita perbaiki ruh kita, hati kita, dan jiwa kita, insya Allah. Dengan kata lain, kepenguasaan ini merupakan konsekuensi kepenciptaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan makhluk-makhluknya, memberi mereka kehidupan setiap saat, dan memelihara mereka dan semua makhluknya, bahkan melindungi dan membimbing mereka. Ini adalah tujuan sejati seluruh makhluk. Secara faktual, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya penguasa dari seluruh kekuatan yang ada di dunia keberadaan alam semesta ini. Kita tidak merasa ragu lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Pertanyaan yang muncul di sini adalah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa mutlak dunia ini? Berlawanan dengan pernyataan kita berkenaan dengan masalah ini bahwa Dia adalah penguasa hari pembalasan. Kenapa dikatakan di sini Maliki Yaumiddin, hari pembalasan? Bukankah Allah Maha Penguasa secara mutlak? Kok hari pembalasan? Kenapa bukan Maliki misalnya al-ardi was samawat wa ma fihinna misalnya? Tapi kenapa Maliki Yaumiddin saja? Seakan-akan mengesankan hanya pada hari itu Allah berkuasa. Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada fakta bahwa kepenguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun mencakup kedua dunia, dunia akhirat, seluruh alam, memiliki manifestasi lebih jauh di akhirat nanti. Ini masalahnya. Hal disebabkan semua hubungan materi dan penguasaan imajinatif dihilangkan di hari akhirat kelak. Pada hari itu semuanya akan luluh lantah, sebab akibat akan tiada lagi, dan tidak seorang pun memiliki kepenguasaan seperti itu pada hari kiamat tersebut. Bahkan syafaat bila benar-benar diperoleh adalah atas perintah Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Al-Quran katakan berkenaan dengan hari pembalasan. Allah mengatakan bahwa hari di mana tidak seorang jiwa pun memiliki jiwa yang lain, dan kekuasaan hari itu secara keseluruhan hanya akan dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di surat Al-Infitor ayat 19. Dengan kata lain, di dunia ini seseorang bisa menolong orang lain melalui lisan, dengan uang, lewat kekuatan, dengan nasihat, dengan pikiran rencana, dengan desainnya, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada hari itu, pada hari kiamat nanti, pada hari hisab, tentu tidak ada perkara seperti itu lagi. Tidak ada lagi kita menolong dengan uang, dengan lisan, dengan yang lainnya. Oleh karenanya, ketika manusia ditanya, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Ya. Limandil mulukul yaum. Punya siapa kerajaan pada hari ini? Al-yaum, hari kiamat, hari hisab. Mereka menjawab, kepunyaan Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Lillahil wahidil qahar. Lihat surat Al-Mu'min ayat 16. Nah, ayat ini sebagai jawaban atas orang-orang yang menolak gagasan bahwa kalau Allah penguasa segala sesuatu, mengapa Dia masih disebut penguasa hari pembalasan? Ya. Jadi karena itu pada saat itu, hari kiamat nanti, di situ nampak kekuasaan Allah yang sangat menonjol. Mungkin pada hari ini tidak nampak karena para penguasa, para raja, ya, orang yang zalim sangat angkuh. Allah belum menampakkan hisabnya, belum ada hari pembalasan, sehingga belum nampak. Jadi ungkapan Maliki Yaumiddin nanti akan nampak pada hari kiamat. Manusia yang mengingkari hari akhir dan hari pembalasan memiliki potensi menjadi makhluk yang paling tidak bermoral, menjadi penjahat yang paling besar, menjadi pelaku kejahatan terburuk dan paling mengerikan. Karena dalam pandangannya tidak ada seorang pun yang akan mempertanyakan atau menghukumnya kalau dia cukup pintar menghindari tangkapan orang lain, tangkapan polisi, tangkapan
misalnya penguasa yang adil. Dengan karakter-karakter seperti itu, terkadang akan sangat mengerikan dan tidak memungkinkan orang lain terus hidup di dunia ini. Oleh karena itu, keimanan kepada kehidupan setelah mati dan hari pembalasan yang merupakan bagian yang penting dalam Islam, seperti sholat dan yang lainnya, sangat bermanfaat dalam mengendalikan manusia dari perlakuan jahat. Jadi iman kepada hari kiamat, kepada Malik Yaumiddin ini sangat penting, luar biasa. Nah, akan merubah sikap seseorang. Seorang menjadi rendah, menjadi merasa hina, akan dia mudah menolong orang lain, dia punya kekayaan akan dibagikan, disedekahkan, dan seterusnya. Tidak congkak, tidak pongah. Itu kalau ungkapan Malik Yaumiddin terbesit atau terhunjam di dalam lubuk hatinya. Kalau tidak, dia akan pongah, akan congkak, akan sombong, akan takabur, ya, merendahkan orang lain, menghina orang lain, merendahkannya, dan seterusnya. Karena kenapa? Karena ungkapan Malik Yaumiddin tidak dia pahami dengan baik, sehingga timbul jiwa yang pongah, yang sombong, yang congkak, dan suka menghina dan merendahkan orang lain. Setiap orang yang meresapi Malik Yaumiddin pasti akan rendah, akan hina, merasa tawadhu, ya, tidak sombong, dan senantiasa menolong orang lain dan berbuat baik kepada sesamanya. Ini pentingnya ungkapan Malik Yaumiddin untuk kita pahami dengan baik, insyaallah.